Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari anime yang berjudul KOIKIMO. Nah, daripada berlama-lama langsung saja yuk kita bahas. Keesokan harinya, Satsuki benar-benar pengen banget punya pacar karena sebentar lagi hari Natal. Dia benar-benar ingin merasakan jatuh cinta di usia muda. Dai juga sangat menginginkan pria yang ramah, tampan, baik dan populer. Sementara Ruri dia sangat ingin punya pacar yang lebih tua darinya, yang selalu memberi perhatian kepadanya. Sementara Ichika, dia menyukai pria pada umumnya, yang baik dan sopan. Tetapi dia juga tidak begitu menyukai pria tampan dan populer di kalangan para gadis. Lalu Rini menyadari apakah yang dimaksud Ichikan ini adalah kakaknya. Tentu saja itu membuat Ichika salah tingkah. Sementara Rini sendiri dia lebih menyukai pria kuat, seperti penggulat sumo, dan dia rasa pria seperti itu adalah pria yang cukup terbuka. Sementara di tempat Rio, para karyawannya merasa kalau ada yang aneh kepada Rio akhir-akhir ini, dan mungkin itu ada hubungannya dengan hubungan pribadinya. Dan mungkin saja dia sudah memiliki pacar, tapi mereka juga kurang yakin, apakah pria seperti Rio bisa setia pada satu gadis. Yakin tidak yakin mereka juga harus mempercayai rumor ini. Tempo hari salah satu dari mereka mendengar percakapan Rio di telepon dengan seorang gadis. Didengar dari bahasa formal Rio mungkin saja dia berkencan dengan wanita yang lebih tua darinya. Dan dari perkataannya ini juga sepertinya Rio mengencani seorang guru. Tentu saja gadis-gadis di sana dibikin gemes dengan berita yang belum tentu benar ini. Mereka tak habis pikir pria playboy seperti Rio akhirnya bisa punya pacar. Sementara di tempat lain, terlihat Ichika yang sedang sibuk membawa kebutuhan ekskulnya. Tamaru yang melihat hal itu pun langsung saja membantunya. Dan saat Ichika ingin kembali ke kelas, Tamaru yang penasaran kenapa Ichika bisa bersama Rio di minimarket kemarin pun langsung bertanya. Ichika menjawab kalau pada saat itu kebetulan Rio menelpon. Dia pulang telat dan Rio meminta mengantarnya pulang. Setelah mendengar hal itu Tamaru pun memutuskan untuk pergi. Dan saat di perjalanan ini Tamaru bertemu dengan Rini. Rini langsung bertanya apakah kemarin Tamaru bertemu dengan kakaknya. Tamaru menjawab iya. Dan sepertinya juga kakaknya Rini sangat akrab dengan Ichika. Tapi di sini Rini menjelaskan kalau mereka tidak terlalu akrab. Bahkan kakaknya yang tergila-gila dengan Ichika. Tapi Rini juga memperingati Tamaru kalau kakaknya ini sangat berbahaya. Jadi Tamaru harus hati-hati. Setelah mendengar hal itu tentu saja Tamaru menjadi cun. Sebab kemarin saat di minimarket Rio pernah mengancamnya. Dan dia juga masih bingung dengan perasaannya kepada Ichika. Hari selanjutnya sudah mau mendekati hari Natal. Di sini Ichika meminta bantuan Rini. Dia ingin Rini membantunya untuk memilih kado untuk Rio. Dia ingin berterima kasih karena Rio sudah menjenguknya dan membuatkannya buku panduan belajar. Dan Rini juga sangat setuju untuk membantu Ichika. Mereka pun mulai mencari-cari hadiah untuk Rio. Dan Ichika sudah mendapatkannya. Dan saat malam harinya, Rio menemui Rini di kamarnya. Dia ingin meminta saran Rini. Apa yang harus dia berikan kepada Ichika saat hari Natal nanti. Dan Rini pun mengirim beberapa gambar di handphone Rio. Itu adalah beberapa yang mungkin sangat disukai oleh Ichika. Keesokan harinya saat di tempat kerja, Rio menerima telepon dari Ichika. Kalau Ichika ingin bertemu dengannya. Nah, tanpa pikir panjang Rio pun langsung bergegas untuk pergi dan meninggalkan teman-teman kantornya. Di sini Rio tak bisa menahan rasa gembiranya. Dan Ichika langsung saja memberikan kado yang sudah dia siapkan. Tentu saja Rio sangat senang dan dia langsung membukanya. Ternyata itu adalah pin dasi. Rio sangat menyukainya. Apalagi barang ini dari Ichika. Dan Rio juga sudah menyiapkan hadiah untuk Ichika. Yaitu sebuah buku edisi terbatas dari anime kesukaan Ichika. Tentu saja itu membuat Ichika gembira bukan main. Setelah menerima hadiah dari masing-masing mereka pun memutuskan untuk pulang dan mengajak Rini untuk makan bersama di hari Natal ini. Hari selanjutnya, sekolah Rini dan Ichika akan mengadakan kunjungan di salah satu tempat suci yang ada di kota mereka. Di sana juga terlihat ada Masuda yang menjadi fotografer untuk sekolah mereka. Rini kira Masuda memberitahu kakaknya kalau dia juga ikut kunjungan bersama sekolah Rini. Tapi untung saja dia tutup mulut. Kalau tidak Masuda hanya diminta untuk mengambil foto Ichika saja. Dan tidak lupa Rini juga membagikan foto dirinya dan Ichika kepada kakaknya. Tentu aja itu membuat Rio khawatir. Jangan di sana Ichika malah semakin dekat dengan Tamaru. Tapi tiba-tiba seorang wanita yang bernama Matsushima tak sengaja menabrak Rio. Dia adalah teman sekantor Rio tetapi beda divisi. Matsushima juga tak sengaja menjatuhkan gantungan anime kesukaannya. Yang ternyata itu juga adalah anime kesukaan Ichika. Sebenarnya Matsushima ini sangat malu. Tetapi dia menjadi biasa saja setelah Rio mengatakan kalau dia juga sudah menonton series anime ini. Rio juga mengatakan jika Shima ingin bicara tentang anime kepadanya katakan saja. Dengan ini mungkin dia bisa mencari tahu tentang anime yang Ichika suka. Sementara di tempat wisata, Ichika ternyata terpisah dari Rini. Handphonenya lobet, dan dia juga tak sengaja menabrak Tamaru.
Dan di kesempatan ini juga, Tamaru langsung saja mengajak Ichika untuk berkeliling bersama. Tentu saja di sini Ichika tak bisa menolak karena dia juga terpisah dari Rini dan teleponnya lobet. Mereka berkeliling melohat rute sekitar. Ichika sangat takjub melihat ikan-ikan yang ada di akuarium ini. Mereka sangat nyata. Dan di saat Tamaru ingin memegang tangan Ichika, tiba-tiba saja Masuda datang. Dan gagal deh. Nah karena Masuda ke sini, Ichika langsung saja meminjam handphone Masuda untuk menelpon Rini. Dan di sini juga Tamaru baru sadar kalau Masuda adalah temannya Ria. Dan Masuda juga baru sadar kalau Rio mempunyai saingan. Malam hari saat Ichika dan teman-temannya berkumpul. Tiba-tiba Ichika ditelepon oleh Rio. Rio penasaran apakah benar Masuda ikut ke acara kunjungan sekolah Ichika. Ichika pun membenarkan hal itu. Dai sangat iri dengan Masuda. Ichika juga menceritakan kalau hari ini dia melihat ikan paus yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Rio juga menceritakan teman kantornya yang mirip dengan Ichika. Mereka sama-sama penyuka anime Forward World, dan tak sengaja juga percakapan Ichika dan Rio ini didengar oleh Tamaru. Dan tidak berapa lama telepon Rio dan Ichika pun berakhir, dan keberadaan Tamaru ini juga diketahui oleh Ichika. Nah karena sudah ketahuan, Tamaru pun mulai memberanikan dirinya untuk mengajak Ichika jalan bareng di waktu bebas besok. Dan keesokan harinya, Ichika dan Tamaru pun mulai berkeliling. Sementara Rini dan Ruri juga mulai berkeliling. Tapi tanpa diduga di sini Tamaru malah salah sangka. Dia kira Ichika diganggu oleh pria nakal. Ternyata pria itu adalah Masuda. Nah sekarang kunjungan sekolah mereka telah usai. Ichika juga sudah menyiapkan oleh-oleh untuk Rio. Nah di malam selanjutnya Ichika mengajak Rio untuk bertemu. Bertemunya di depan bioskop. Jadi sekalian saja mereka akan nonton di sana. Di sini Ichika merasa tidak biasa. Karena ini adalah kali pertamanya dia nonton dengan seorang pria dewasa. Tapi sedangkan Rio mungkin ini adalah hal biasa baginya. Sedangkan Rio, dia masih kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh Masuda. Kalau pada waktu kunjungan sekolah, Ichika dan Tamaru terlihat menghabiskan waktu berdua di kunjungan bebas. Dan itu membuat Rio semakin penasaran. Tapi Rio memutuskan untuk bertanya soal itu dan memutuskan untuk mengantar Ichika pulang saja. Keesokan harinya, sebelum masuk ke kantor rencananya Matsushima mau mampir dulu ke sebuah tempat ngopi. Dan kebetulan juga di sana dia bertemu dengan Rio. Dia mencoba membuat dirinya terlihat cantik dan menghampiri Rio. Dikiranya Rio sedang sibuk bekerja. Ternyata Rio hanya sibuk melihat beberapa anime ongoing yang mau dia tonton. Karena bingung dia pun bertanya kepada Matsushima, kira-kira anime apa yang bagus? Mungkin setelah menonton anime ini dia bisa membahasnya bersama Ichika. Nah di sini juga Matsushima masih penasaran dengan Rio. Apakah Rio ini mempunyai pacar seperti rumor yang beredar? Dan sebelum Rio pergi, Matsushima mencoba mengajak Rio. Apakah dia mau bergaung untuk minum bareng dengan teman sekantor mereka? Dan Rio pun setuju untuk ikut. Dan mungkin inilah kesempatan Matsushima untuk bertanya kepada Rio. Di hari selanjutnya Rio pergi mengantar Rini pergi berkunjung ke rumah Ichika. Rio juga tak lupa membawakan ibu Ichika seikat bunga yang indah. Setelah mengantar Rini Rio pun pamit pulang. Dan disinilah Ichika tahu kalau Rio dan ayahnya tidak begitu dekat. Mereka sering berselisih. Dulunya dia juga tidak begitu dekat dengan kakaknya. Tapi sekarang kakaknya sering kali menginap ke rumah mereka. Dan sering kali mengobrol dengan Rini. Ya Rini tahu ini semua berkat Ichika. Tapi Rini tak mau memberitahu Ichika. Dan Rini juga tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia juga menginap di rumah Ichika. Sementara di tempat Rio, dia dan teman-temannya akhirnya minum bersama. Terlihat di sana juga ada Matsushima. Tapi di sini Shima masih ingin sekali menanyakan tentang apakah Rio sudah punya pacar atau belum. Dan untuk memuluskan rencananya Shima pun meminta bantuan teman dekatnya. Dan saat mereka sudah pulang, teman Shima ini mengatur jadwal baru, di mana hanya ada Shima dan Rio. Shima dan Rio pun pergi ke suatu tempat-tempat minum, di mana hanya ada mereka berdua saja. Dan disinilah Shima bertanya, apakah rumor yang beredar itu benar? Kalau Rio sedang dekat dengan wanita yang lebih tua darinya. Dan di sini Rio langsung saja menyangkal hal itu, kalau rumor itu tidaklah benar. Di sini Rio juga mengatakan, kalau dia naksir dengan seseorang, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya walaupun begitu, Shima tetap mempunyai kesempatan untuk mendapatkan cinta Rio. Dan setelah menghabiskan malam yang cukup panjang, Shima dan Rio pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Nah teman-teman itu tadi adalah part 2 dari anime yang berjudul KOI KIMO. Bagaimana nih menurut kalian, komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 3 berikut.